Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabatku semuanya, apa kabar? Semoga kesejahteraan meliputi Anda semuanya, bahagia dan sehat selalu, melimpah rizki dan berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel NLP Spiritual Motivasi, sebuah channel yang membahas mengenai motivasi islami, terapi, dan pemberdayaan diri berbasis mind teknologi. Dan pada video ini, saya akan membahas tentang ayat motivasi yang akan mengubah kehidupan kita. Nah, apakah ayat tersebut? Yaitu potongan ayat dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Bagaimanakah maksud penjelasan ayat ini sehingga dikatakan memotivasi kita untuk berubah kehidupannya dan membenahi kehidupan ini agar jauh lebih baik daripada sebelumnya? Dalam lingkup yang lebih luas, ayat tersebut menyinggung perubahan suatu kaum. Kaum bisa bermaksud suatu bangsa, bukan? Nah, bagaimanakah penjabarannya? Saya akan mengkajinya dari segi penafsiran ulama terlebih dahulu. Dan tidak hanya itu, yang lebih menarik lagi, saya akan mengkaji penjelasan ayat ini dari sudut pandang ilmu teknologi pikiran, yaitu NLP, hipnosis, dan psycho-cybernetic. Kajian menurut sudut pandang ilmu teknologi pikiran ini, mungkin ada sebagian orang yang kurang setuju. Tidak masalah buat saya. Bila setuju silahkan diambilnya, tapi bila kurang setuju silahkan dijadikan wacana saja. Jadi simak baik-baik penjelasan di video ini hingga selesai agar membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita semuanya. Dan ingat untuk subscribe bagi Anda yang belum, supaya mendapatkan notifikasi video-video menarik lainnya seputar pemberdayaan diri Islami. Nah, para sahabatku semuanya, bila kita singgung potongan ayat yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ada begitu banyak tafsir mengenai ayat ini. Saya akan mengutip 3 penafsiran saja dari ulama terkemuka. Yang pertama yaitu tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Menurut beliau, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, artinya Dia tidak mencabut dari mereka nikmatnya, sehingga mereka itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, yakni dari keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan durhaka. Nah, ini menurut penafsiran Jalalain ya. Sekarang yang kedua adalah menurut tafsir Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau mengatakan Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia atau dari kuat menjadi lemah sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang akan mereka jalani. Nah, seperti itu penafsirannya. Sekarang yang ketiga adalah tafsir Al-Wajiz karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Beliau menjelaskan bahwasanya Allah tidak mengubah nikmat atau kesehatan suatu kaum sampai mereka mengubah ketaatan dan kebaikannya sendiri menjadi kemaksiatan dan keburukan. Terlepas dari berbagai tafsir yang ada, intinya ialah suatu perubahan itu dipicu dari orangnya sendiri, dari kaumnya sendiri, bahkan oleh kita. Kitalah yang sesungguhnya diberi hak wewenang untuk mengubah keadaan diri kita sendiri, baik itu buruk ataupun baik. Begitu. Bahkan suatu nikmat saja bisa berubah menjadi azab atau bisa berubah menjadi keburukan apabila manusia melakukan kejahatan atau melakukan suatu kemaksiatan. Itu artinya nikmat tersebut berubah substansinya atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan azab. Itu terjadi apabila manusia melakukan perbuatan durhaka. Apabila sebuah nikmat saja dapat berubah menjadi azab, maka kondisi sebaliknya juga demikian, yakni keadaan buruk bisa berubah menjadi keadaan baik asalkan ada perbaikan yang dilakukan oleh orangnya, atau bahkan
suatu bangsa atau kaum, bila suatu kaum itu tertinggal kemajuannya, bisa menjadi maju asalkan mengubah keadaan mereka sendiri dengan cara banyak belajar untuk mengejar ketertinggalan. Dalam konteks yang lebih personal lagi, secara individu ya, setiap orang juga bisa mengalami perubahan asalkan dia mau belajar membenahi sebab-sebab kemunduran dirinya itu. Orang bodoh menjadi pintar misalnya, ia harus banyak belajar hal-hal baru agar dirinya menjadi pintar dan maju. Orang miskin menjadi kaya misalkan, juga sama demikian, ia harus banyak usaha dan belajar soal bisnis, soal marketing, ya, soal pekerjaan yang profesional agar lebih makmur kehidupannya dan menghasilkan lebih banyak uang. Nah, mungkin ini masih terlalu umum penjelasannya. Intinya adalah seseorang atau dalam konteks yang lebih luas, yaitu suatu kaum atau bangsa, tidak akan mengalami suatu perubahan dalam hal apapun sampai mereka itu melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupannya yang mengarah pada suatu perubahan yang diinginkannya. Sekarang bagaimana penjabarannya dari sudut pandang ilmu pikiran? Nah, disinilah pentingnya kita membahas di channel ini. Di sini saya akan mengkajinya pertama dari ilmu NLP, yang kedua dari ilmu hipnoterapi, dan ketiga dari ilmu psycho-cybernetic. Nah, di dalam NLP ada asumsi yang sangat terkenal, yaitu life, mind, and body are one system, yang artinya adalah kehidupan ini, pikiran dan tubuh adalah kesatuan sistem yang terpadu, saling terkait, saling mempengaruhi, tidak terpisah sama sekali. Lantas, apa kaitannya dengan ayat yang tadi kita singgung di awal? Keadaan suatu kaum itu identik dengan kehidupan atau nasib yang dialaminya. Sedangkan kehidupan itu sangat terkait dengan pikiran dan tubuh kita. Ini artinya apabila mau mengubah kehidupan atau nasib yang kita alami, maka hal pertama yang harus diubah ialah mind alias pikiran dan tubuh kita. Kalimat yughayyiru ma bi anfusihim yang artinya mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini secara NLP-nya ialah mengubah isi pikirannya. Karena pikiran adalah pusat kepribadian seseorang sampai suatu kaum dan bangsa. Di dalam pikiran inilah terdapat data informasi, dan data informasi inilah yang semestinya diubah-ubah, diupdate, diupgrade agar berkembang. Begitu. Maka apabila suatu kaum atau bahkan diri kita sendiri mau mengubah-ubah isi pikiran kita ya dengan cara diupdate, diupgrade agar berkembang, maka akan berujung pada perubahan perilaku kita, sikap kita, dan respon kita dalam hidup ini juga akan berubah sehingga kita akan mengalami sebuah kemajuan. Seiring dengan perkembangan informasi di dalam pikiran ini, mindset atau pola pikir kita juga berubah sehingga ini mempengaruhi perilaku pada tubuh kita dan terjadilah sebuah kebiasaan yang terus-menerus sesuai dengan data informasi yang ada di dalam pikiran tersebut. Contohnya begini, ada orang miskin. Data informasi di dalam pikirannya mengatakan uang itu susah dicari, uang itu pembawa petaka, uang itu bukan segalanya, kaya bukan jaminan hidup bahagia, belanja itu menghabiskan duit, dan seterusnya. Memang benar apa yang mereka katakan itu, tapi justru hal ini berdampak pada perilakunya, sikapnya, dan responnya dalam menghasilkan kekayaan yang terhambat, begitu, tidak bisa optimal, sehingga kehidupannya pun demikian alias tetap miskin. Jadi, apabila mereka ingin mengubah kondisi kehidupannya yang miskin menjadi kaya dan makmur, maka harus mengubah pola pikirannya, mindsetnya, atau data di dalam pikirannya itu mengenai uang dan kekayaan. Misalnya nih, begini. Uang itu pembawa kebaikan. Uang itu teman setia ke masjid untuk dimasukkan ke kotak amal. Mencari uang itu menyenangkan. Uang dapat meningkatkan kebahagiaan keluarga. Belanja itu berbagi rezeki kepada orang lain. Uang itu penolong fakir miskin, dan lain sebagainya. Yang intinya ialah carilah makna-makna yang baik, yang positif, yang membangun dan memberdayakan soal uang dan kekayaan. Maka apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalau mau istiqomah, mau terus-menerus konsisten memberikan makna yang positif tentang uang dan kekayaan, maka lambat atau cepat pasti kehidupan akan berubah. Kemiskinannya akan berubah menjadi lebih makmur dan kaya. Begitu. Nah, itulah sudut pandang NLP mengenai perubahan diri kita atau suatu bangsa. Sekarang, bagaimana sudut pandang hipnoterapi mengenai perubahan keadaan ini?
Nah, sebenarnya tidak jauh beda dengan NLP, hanya saja lebih teknis soal terapi pikiran. Begini, ada sebuah kisah seorang wanita yang datang ke seorang hipnoterapis. Si wanita ini mengalami kehidupan yang rusak. Sejak kecil selalu dicemooh, dibanding-bandingkan, dihina, direndahkan oleh orang tuanya sendiri. Sampai ia dewasa mengalami rasa minder, takut, kecewa, dan marah kepada orang tuanya. Sampai akhirnya itu pun mempengaruhi kehidupannya mengenai bisnisnya, kemudian keluarganya, dan juga pertemanannya. Sehingga tidak ada kemajuan sama sekali. Usahanya mandek, gagal, frustasi, dan menyalahkan dirinya sendiri. Lantas ia sadar ada yang tidak beres dalam dirinya. Maka ia pun mendatangi seorang hipnoterapis untuk dibenahi pikirannya atau diprogram ulang. Sang terapis pun memandunya relaksasi tubuh dan mental sampai si wanita ini benar-benar rileks dan pikirannya dipandu untuk kembali mengingat masa lalunya yang kelam. Di saat mengingat masa lalunya inilah si wanita disuruh mengubah-ubah data informasinya itu atau mengubah-ubah isi dalam pikirannya. Yang awalnya dicemooh, dibanding-bandingkan, dihina, direndahkan, dicaci maki sama orang tuanya sendiri, diubah dengan cara dibayangkan dan dirasakan kebalikannya. Si wanita ini dengan bantuan terapisnya mengubah ingatannya dengan membayangkan orang tuanya memuji, orang tuanya menghargai, mendukung, memberikan apresiasi dan hadiah. Sehingga perasaannya senang dan sangat mencintai orang tuanya itu. Setelah selesai proses terapi ini, maka si wanita bangkit terlahir kembali untuk lebih semangat dalam hidupnya, menjalani kehidupan dengan bahagia, tidak ada rasa tertekan, takut dan kecewa. Akhirnya ia pun mengalami banyak perubahan dalam hidupnya itu, karirnya meningkat, ekonominya bagus dan juga keluarganya lebih bahagia. Nah, intinya ialah mengubah apa yang ada di dalam pikirannya akan berpengaruh langsung pada kehidupan yang ia alami. Nah, seperti itulah ya. Sekarang yang ketiga, kita akan membahasnya dari sudut pandang psycho-cybernetic. Nah, jika Anda belum tahu apa itu psycho-cybernetic, jangan khawatir, ada bukunya yang membahas soal itu. Anda tinggal cari saja di Google atau di Marketplace buku yang berjudul Psycho-cybernetic. Di situ dijelaskan semuanya. Nah, di dalam ilmu psycho-cybernetic ini ada istilah servo mekanisme atau mekanisme otomatis yang terjadi pada hidup kita disebabkan pola atau kebiasaan dan arah fokus yang kita miliki. Jika arah fokusnya pada kegagalan, maka segenap pikiran, tubuh, bahkan semesta akan mendukung ke arah itu. Sebaliknya, bila fokusnya pada keberhasilan, sesulit apapun dan sebesar apapun masalahnya, bisa dipastikan pikirannya, tubuhnya, dan juga semesta akan menuntunnya ke arah keberhasilan. Meskipun prosesnya tidak ada yang instan, tapi proses yang pasti menuju sebuah keberhasilan atau solusi yang dia inginkan. Maka, bila ditarik kesimpulan yang lebih luas, bisa jadi kondisi yang kita alami lagi sengsara. Tinggal alihkan fokus saja pada kebahagiaan, maka mekanisme otomatis yang ada dalam diri kita dan yang ada di alam semesta ini akan mengarahkan kita pada perbaikan diri dan kebahagiaan pula. Meskipun ini prosesnya tidak instan loh ya, tetap bertahap, asalkan terus konsisten mengalihkan fokus pada hal-hal yang positif, begitu. Nah, sahabat semuanya, itulah sudut pandang ilmu teknologi pikiran mengenai potongan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Kesimpulannya ialah mengubah isi pikiran atau diri kita akan mengubah nasib atau keadaan diri kita sendiri atau bahkan suatu bangsa. Dan bila hal ini menyangkut suatu bangsa atau suatu kaum, pola pikirannya maju dan beradab, ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakatnya yang mencintai kemajuan, menghargai produk dalam negeri, kreativitasnya tinggi dan dihargai, maka tentu bisa dipastikan suatu bangsa atau kaum itu menuju suatu kemenangan yang besar atau menuju suatu kemajuan yang luar biasa. Karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sahabat, itu saja yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.